Shalom dan selamat bertemu kembali. Saya bersyukur kepada Tuhan boleh berjumpa kembali dengan sahabat-sahabatku di persekutuan doa BTPN yang ada di Jakarta dan di beberapa tempat lain yang pada hari ini kita punya kesempatan boleh bertemu kembali dan belajar dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami memuji namamu, kami bersyukur karena Engkau baik. Engkau telah memelihara kami dan melindungi kami semua, dan menuntun kami kembali bertemu bersama-sama di kaki Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Bapa, kami siap untuk mendengar. Berbicaralah kepada kami semua. Biarlah kami yang hadir pada hari ini dipulihkan dan dijamah oleh Tuhan ketika firman-Mu disampaikan. Dan kami menyerahkan seluruh waktu ini dari awal sampai akhirnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang empunya firman ini. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku sekalian, hari ini kita bertemu kembali dan saya secara khusus sangat bersyukur kepada Tuhan dan kita boleh berjumpa dengan firman Tuhan dan mendengar Tuhan berbicara kepada kita secara khusus untuk hari ini. Hari ini kita belajar tentang satu tema, yaitu hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Sekali lagi, hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Nats bacaan kita diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 9 sampai ayat 17. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seseorang akan yang lain. Sekali lagi, inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Nats utama dari renungan kita pada hari ini adalah ayat yang ke-14 dan 15. Demikian. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, sebab aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Puji Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini kita belajar bersama-sama bahwa sejak kita percaya kepada Kristus, sejak kita mengaku Yesus adalah Tuhan kita dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita diberi status sebagai anak-anak Allah.
kita diberi hak menerima warisan kerajaan Allah bersama-sama dengan Kristus. Kita diberi hak menjadi ahli waris kerajaan Allah. Dari ayat pembacaan kita, satu lagi kedudukan dan status yang Allah Bapa berikan kepada kita melalui Yesus Kristus, yaitu kita adalah sahabat-sahabat Yesus. Ini adalah suatu kedudukan yang sangat istimewa, suatu pengakuan yang sangat agung, yang sangat mulia yang diberikan oleh Bapa melalui Yesus Kristus bagi kita yang percaya kepadanya. Jadi kekasih Tuhan dan para sahabatku, saya bersyukur karena kita boleh berbagi hidup dan berbagi kebenaran untuk hari ini. Karena itu menjadi sahabat lebih baik daripada menjadi seorang hamba. Ada banyak orang yang bangga menjadi orang Kristen. Ada banyak orang yang bangga dan mereka katakan, saya adalah hamba Tuhan, saya hamba Allah, saya hambanya. Tetapi tahukah saudara, Yesus sendiri berkata di dalam ayat firman Tuhan ini, aku tidak menyebut lagi kamu hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Jadi para kekasih Tuhan, mari kita belajar bersama-sama dari tema kita untuk hari ini. Hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Dari nat pembacaan kita ayat yang ke-14 dan 15 jelas mengatakan, kamu adalah sahabatku. Aku menyebut kamu sahabat, dan aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tetapi sahabat. Jadi apakah makna kata sahabat? Kalau kita membaca di dalam kamus bahasa Indonesia, kita sebagai orang Indonesia, saya percaya bahwa kita tahu arti kata ini. Tapi mari kita lihat kembali arti dan makna kata sahabat. Dari kamus bahasa Indonesia, kata sahabat itu berarti kawan, teman atau handai. Lalu ada sahabat dekat yang artinya sahabat karib, sahabat yang sangat erat, sahabat yang sangat baik, teman yang akrab, atau dengan kata lain, sahabat kental. Istilah orang-orang muda mengenai kata ini adalah soulmate. Dan kata ini sangat tren pada hari ini, pada generasi kita hari ini. Jadi, sahabat dekat. Yesus menyebut kita sahabatnya, artinya sahabat dekatnya, sahabat karibnya, sahabat kentalnya. Dan itu sebabnya Yesus tidak ragu-ragu menyatakan, membuka seluruh rahasia kebenaran kerajaan Allah kepada kita. Sebab itu yang dikatakan dalam ayat yang baru saja kita baca. Ada kata bersahabat, artinya berkawan, berteman, menyenangkan dalam pergaulan. Ada keramahan, ada kejujuran, ada transparansi di sana. Jadi bersahabat memiliki makna yang begitu dalam. Jadi kata persahabatan artinya perihal dan perhubungan bersahabat. Ada hubungan yang dibangun dengan kuat dengan orang lain, dengan sesama kita, tanpa menuntut jasa atau tanpa menuntut prasyarat-prasyarat tertentu. Jadi persahabatan dibangun oleh karena kita memiliki hubungan di dalam Kristus. Persahabatan yang dibangun di luar Kristus akan menghasilkan kekecewaan. Persahabatan di luar Kristus hanya memiliki motivasi-motivasi tertentu, punya kepentingan tertentu, dan itu akan mengecewakan. Tetapi saudaraku yang kekasih, persahabatan yang dibangun di dalam Kristus, oleh Kristus, melalui Kristus, itu akan menghasilkan sukacita yang berlimpah-limpah.
Ada satu kata lain yang digunakan juga tentang kata sahabat, yaitu sobat. Sobat ini sama dengan kata sahabat atau dengan arti yang lain adalah kawan sejati. Kalau kita melihat di dalam beberapa nomor dari lagu nyanyian Kemenangan Iman, nomor 107, nomor 248, nomor 249, dan nomor 279, ini beberapa lagu yang mengungkapkan tentang kata Yesus sobat yang sejati. Yesus adalah sahabat kita yang sejati, sobat yang sejati, kawan yang sejati, yang tidak ada taranya, yang tidak ada bandingnya. Sebagai sahabat, dia memberikan nyawanya, dia menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib untuk menggantikan saya dan saudara dari segala kejahatan dan dari kutuk dosa. Jadi seorang sahabat berani mengorbankan dirinya. Itulah yang Yesus lakukan dan ajarkan kepada kita. Dan karena itu, dari kata ini kita belajar lebih dalam lagi. Dan apakah dasarnya, fondasi dari hidup bersahabat dengan sesama kita. Sebagai perintah, sebagai bagian dari perintah Yesus Kristus bagi kita sebagai sahabat-sahabatnya di dunia ini. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-9 dari pasal 15 ini berkata demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Yesus berkata bahwa tinggallah di dalam kasihku itu. Sama seperti Bapa telah mengasihi aku dan aku pun mengasihi Bapa. Saudara sekalian, dasar atau fondasi hidup bersahabat dengan semua orang, dasar hidup mengasihi sesama kita. Ayat yang ke-9 mengatakan, kita meneladani, mencontohi kehidupan Bapa dan Yesus Kristus sebagai anak tunggalnya satu-satunya, yaitu saling mengasihi. Dan ini yang saya sebutkan etika surgawi, etika kerajaan Allah. Jadi kekasih Tuhan, kalau kita membangun persahabatan dengan sesama kita, kalau kita hidup saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menopang, saling menolong sesama kita, kita sedang meneladani Bapa dan Kristus. Kita sedang mempraktikkan, mewujud nyatakan etika surgawi, etika kerajaan Allah. Jadi kalau kita melakukan lain daripada itu, kita sesungguhnya jauh dari kerajaan Allah. Jadi yang kedua, dasar atau fondasi dari hidup bersahabat dengan semua orang atau sesama kita adalah ayat yang ke-10 demikian. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih. Jadi hidup bersahabat dengan sesama adalah refleksi ketaatan kita pada perintah Bapa dan pada perintah Yesus Kristus. Sekali lagi, refleksi ketaatan kita, refleksi kesetiaan kita pada perintah Allah Bapa, pada perintah Yesus Kristus Tuhan kita, Juru Selamat kita. Jadi kalau kita membandingkan juga dengan ayat 12 dan ayat 17 berkata demikian, ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sahabat-sahabatku yang kekasih, dasar yang paling jelas dan kokoh bagi kita, mengapa kita sebagai sahabat Yesus disarankan, dinasehatkan, diperintahkan hidup bersahabat dengan sesama kita. Karena kita melakukan, mempraktekkan etika kerajaan Allah, etika surgawi. Yang kedua, karena kita mempraktekkan, merefleksikan ketaatan kita kepada perintah Bapa dan perintah
Tuhan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi inilah dasar mengapa kita diminta untuk membangun persahabatan dengan sesama kita. Jadi para kekasih Tuhan, apakah tujuan utama bersahabat dengan semua orang? Apakah untungnya bersahabat dengan semua orang? Apakah ruginya kalau kita tidak membangun hubungan dengan semua orang? Yang jelas bahwa firman Tuhan berkata bahwa akan ada keuntungan yang lebih besar. Kerugian tidak ada. Tetapi kalau kita tidak ingin bersahabat dengan semua orang, rugi besar. Tetapi kalau kita berusaha hidup bersahabat dengan semua orang, sangat beruntung, karena memang untuk itulah kita diselamatkan. Jadi kalau kita membaca ayat 11 dan ayat yang ke-16, ayat 11 berkata demikian, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Luar biasa, saudara sekalian. Jadi tujuan utama bersahabat dengan semua orang adalah untuk menunjukkan sukacita Tuhan, merefleksikan sukacita Tuhan yang di dalam hati kita, menjadi penuh di dalam kita, sehingga mengalir, mempengaruhi orang-orang lain di sekitar kita. Jadi sukacita Tuhan sebagai karakter sejati kita yang Tuhan tanamkan di dalam kehidupan dan batin kita, itu meluap bagikan air yang mengalir, memenuhi dan melimpah kepada sesama kita. Sukacita Tuhan menjadi daya dorong yang sangat kuat untuk bersahabat dengan semua orang. Sukacita Tuhan di dalam kita menjadi penuh, menjadi dasar motivasi kita untuk membangun persahabatan dengan semua orang. Saudaraku sekalian, ada banyak orang yang membangun hubungan mereka dengan orang lain dengan tujuan-tujuan tertentu, dengan kepentingan politik tertentu, kepentingan motivasi tertentu, karena menginginkan sesuatu. Tapi tahukah saudara bahwa tujuan-tujuan demikian tidak akan abadi? Ayat yang ke-16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Haleluya, haleluya. Jadi tujuan utama bersahabat dengan semua orang untuk menyatakan, menunjukkan kualitas unggul kita sebagai sahabat-sahabat Yesus di dunia ini. Untuk menunjukkan nilai plus kita di atas rata-rata kebanyakan orang lain. Sebagai sahabat Tuhan Yesus Kristus yang telah dipilihnya, telah dikhususkannya, telah diselamatkannya, telah ditetapkannya. Dan lebih daripada itu diberinya hak istimewa untuk apa? Mewujud nyatakan buah-buah kebenaran bagi semua orang di sekitar kita. Sahabat-sahabatku yang kekasih, tidak kebetulan Anda dipilih oleh Tuhan dan dipakai oleh perusahaan di mana saudara bekerja hari ini. Tidak kebetulan saudara ada di sini dalam jabatan, dalam kedudukan seperti hari ini. Tidak mudah untuk mendapatkan kepercayaan seperti yang saudara peroleh, sehingga saudara diberi kepercayaan, diberi tanggung jawab, diberi kewajiban untuk mengerjakan bidang-bidang tertentu di kantor, di perusahaan di mana saudara dipekerjakan. Ingat, saudara diberi oleh Tuhan untuk menunjukkan kualitas unggul, nilai plus sebagai sahabat-sahabat Yesus, untuk memberkati negeri ini, memberkati perusahaan di mana saudara bekerja, memberkati lingkungan di mana saudara tinggal dan bekerja. Jadi kalau kita melihat dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-23 bagian A, di sana disebutkan tentang buah-buah kebenaran.
Jadi buah-buah kebenaran itu akan tetap. Dan Alkitab mengatakan bahwa supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Apa buah yang tetap yang Tuhan inginkan dari kita sebagai sahabat-sahabat? Membangun persahabatan dengan semua orang. Mengasihi semua orang. Itu harus tetap dan konsisten. Tidak berubah. Walaupun situasi berubah. Orang menilai kita. Merendahkan kita. Membuli kita. Tidak menghargai kita. Tetapi persahabatan, kasih kepada semua orang tidak berubah. Dan itu disebut di sini buah-buah kebenaran yang tetap, stabil dan konsisten sepanjang hidup kita. Jadi inilah tujuan utama mengapa Yesus menginginkan kita untuk bersahabat dengan semua orang. Untuk menyatakan sukacita Tuhan, dan yang kedua untuk menunjukkan kualitas unggul kita, nilai plus kita, sehingga kita menjadi berkat bagi perusahaan di mana kita bekerja. Satu pertanyaan yang penting bagi kita untuk hari ini adalah, siapakah yang disebutkan semua orang di dalam tema kita hari ini? Dan bagaimana caranya hidup bersahabat dengan semua orang? Ada dua pertanyaan penting terakhir yang perlu kita jawab. Siapakah yang dimaksudkan dengan semua orang? Dan yang kedua adalah bagaimana caranya hidup bersahabat dengan semua orang. Yang pertama adalah kata semua orang. Semua orang di sini berarti adalah sesama manusia. Ingat, sesama manusia. Sesama manusia ini adalah dari pelbagai latar belakang, suku, agama, budaya, bangsa, dan negara. Jadi sesama manusia dari latar belakang sosial yang berbeda-beda, latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, latar belakang suku yang berbeda, latar belakang agama yang berbeda. Itu adalah sesama manusia. Itu yang disebut sebagai semua orang, termasuk di dalam kategori makna kata ini, sesama manusia. Kalau saudara melihat di depan saudara, di belakang saudara, atau di kanan saudara atau di kiri saudara, di mana saudara bekerja, di kantor tempat saudara bekerja, ingat, perhatikan baik-baik. Apakah kawan-kawan sekerjamu hanya satu suku saja? Mungkin di sana ada suku Batak, mungkin di sana ada suku Jawa, suku Sunda, suku Madura, mungkin ada di sana suku Bugis, atau suku Dayak, suku Tionghoa, suku Dani di Papua. Mungkin juga ada dari teman-teman saudara yang ada di sekitarmu adalah suku-suku yang berasal dari bangsa atau negara-negara lain yang bukan orang Indonesia, tetapi dikirim bekerja di perusahaan di mana saudara bekerja. Tetapi mereka adalah sahabat Anda. Memang Tuhan menciptakan kita berbeda-beda dari berbagai suku, budaya, bahasa, latar belakang, agama, dan bangsa yang berbeda-beda. Tetapi ingat, mereka adalah sahabat. Mereka adalah kawan, teman. Karena itu yang Yesus perintahkan kepada kita. Kemudian, apakah sahabat di sekitarmu beragama yang sama? Tidak. Di tempat kita bekerja ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Konghucu, ada yang Katolik, ada yang Kristen Protestan, dan ada juga yang mungkin lebih radikal lagi. Teman-teman sekerja Anda yang tidak seiman, yang justru menolak keberadaan Allah, ateis mungkin. Tetapi siapapun sahabat Anda, Yesus memberi satu perintah: bersahabatlah dengan semua orang. Karena Yesus menjadikan kita sahabatnya, maka Dia mengajar kita untuk bersahabat dengan semua orang, tanpa memilah-milah, tanpa pilih-pilih, tanpa membeda-bedakan. Jadi, semua orang adalah sesama manusia yang berbeda-beda latar belakang tadi. Yang kedua adalah siapakah semua orang?
Semua orang, termasuk orang-orang yang membenci kamu, orang-orang yang memusuhi kamu. Kalau kita membaca Matius pasal 5 ayat 43, Injil Matius pasal 5 ayat 44 sampai 48, di sana dikatakan, kasihilah musuh-musuhmu, ampunilah orang yang membenci kamu. Saudara sekalian, memang tidak mudah untuk melakukan ini, tetapi inilah perintah Yesus. Kalau kita melakukan perintahnya, maka kita adalah sahabatnya. Tetapi kalau kita menolak untuk tidak mau mengasihi orang lain, menjadikan sahabat dari orang-orang yang membenci kita, yang tidak sepaham dengan kita, yang memusuhi kita, yang secara terus terang membuli kita, menghina kita, merendahkan kita, tidak menganggap kita memiliki nilai-nilai tertentu. Saudaraku sekalian, engkau sahabat Kristus? Iya, lakukanlah. Walaupun tidak mudah bagi kita melakukannya. Jadi Yesus berkata, ampunilah musuh-musuhmu. Ya. Jadi artinya, jadilah sahabat walaupun orang itu tidak menghendaki Anda menjadi sahabat. Tetapi sebagai sahabat Kristus, kita diminta untuk mempraktekkan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Gampang bagi kita untuk mencari musuh, tetapi mencari sahabat yang terbaik tidak mudah. Tetapi menjadikan seorang musuh menjadi sahabat, itu adalah perintah Kristus bagi kita sebagai sahabat-sahabatnya. Ada lagi sahabat yang lebih dekat. Bukan hanya orang-orang yang memusuhi kita atau membenci kita, tetapi orang yang sangat mencintai kita, yang sangat dekat dengan kita. Bahkan kadangkala kita bertengkar, selisih paham, beda pendapat, yaitu suami kita atau istri kita. Mungkin dari teman-teman semua ada yang sudah berkeluarga, seperti saya sudah berkeluarga. Istri saya adalah sahabat saya, dan istri saya menganggap saya adalah sahabatnya. Walaupun kadangkala kami mempertentangkan atau mempertengkarkan hal-hal yang berbeda dalam pemikiran kami, tetapi itu tidak menyebabkan kami berhenti untuk saling mengaku sebagai sahabat. Karena apa? Karena Kristus telah mengangkat kita masing-masing menjadi sahabatnya. Maka sebagai suami, sebagai istri, kita adalah sahabat. Suami berkata, engkau adalah sahabatku. Istri berkata, engkau adalah sahabatku. Bukan hanya sekedar sahabat biasa-biasa saja, tapi sahabat baik, sahabat karib, di mana kita saling membuka hati, mencurahkan hati kita, menceritakan banyak hal, dan saling menopang, saling menegur, saling menasehati, saling mengingatkan, saling mendoakan, bahkan saling memberkati. Jadi kalau kita melakukan itu adalah refleksi dari kehidupan seorang sahabat Kristus. Kemudian siapakah semua orang lain yang dikatakan juga di sini? Semua orang. Yang ketiga adalah kaum keluarga kita. Termasuk juga saudara-saudara seiman kita. Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Keluarga kita, saudara-saudara seiman kita adalah semua orang yang dikatakan di sana. Saudaraku sekalian, kadangkala sebagai saudara-saudara seiman, kita malah bertengkar satu sama yang lain. Saling menjauhi sebagai saudara seiman. Hanya gara-gara karena beda nama gereja, nama denominasi, mungkin. Tetapi saudara sekalian, dalam persekutuan doa PTPN ini, saya percaya bahwa kita semua melihat orang lain sebagai saudara-saudara seiman kita, bukan orang lain. Kita mulai persahabatan kita dari antara kita sebagai saudara-saudara seiman. Kemudian di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-6, ayat yang ke-10, Lukas pasal 9 ayat 48. Semua orang di situ selain kaum keluarga kita, saudara seiman kita, di sana disebutkan adalah anak-anak kita. Anak-anak kita adalah sahabat-sahabat kita. Kadangkala orang-orang dewasa hanya memilih orang-orang dewasa menjadi sahabat. Bahkan sulit bagi kita untuk mengakui anak-anak dapat menjadi sahabat yang baik.
Saudara, banyak orang menganggap bahwa anak-anak menjadi penghalang atau pengganggu saja. Sama seperti murid-murid Yesus melarang anak-anak itu datang kepada Yesus karena mereka menganggap bahwa anak-anak itu mengganggu Yesus. Tidak, saudara. Kita akan melihat sebentar bahwa bagaimana sikap Yesus terhadap anak-anak. Jadi anak-anak itu adalah sahabat yang terbaik. Jadi keluarga kita adalah sahabat kita. Anak-anak kita adalah sahabat kita. Kita harus belajar dari sekarang memberi perhatian bagi anak-anak kita. Kondisi COVID-19 ini secara tidak kebetulan terjadi, saudara. Sekarang anak-anak ada di rumah, belajar di rumah. Orang-orang tua harus belajar untuk memberikan waktu kita. Kesempatan bagi kita untuk duduk bersama, bercengkerama, memuji Tuhan bersama, berdoa bersama, membaca firman Tuhan bersama, untuk melihat anak-anak kita bertumbuh. Tetapi lebih daripada itu, membangun persahabatan dengan mereka. Karena mereka adalah generasi-generasi Allah pada masa depan. Generasi gereja pada masa depan. Generasi keluarga kita pada masa depan. Lebih daripada itu, mereka menjadi generasi negeri ini, bangsa Indonesia. Dan kita harapkan mereka menjadi generasi yang cemerlang. Tetapi bangun hubungan dari sekarang, jadikan mereka sebagai sahabat yang baik. Anak-anak akan belajar dari kita sebagai orang-orang dewasa. Mengapa? Sebab Yesus mengangkat kita menjadi sahabat supaya membangun persahabatan dengan anak-anak kita. Dan mereka menjadi generasi yang akan datang yang cemerlang, yang membangun hubungan dengan semua orang, karena kita telah meletakkan dasar, fondasi, dan teladan yang baik seperti yang Yesus ajarkan kepada kita. Jadi kekasih Tuhan, bukan hanya anak-anak kita saja, cucu-cucu kita saja, tetapi juga anak-anak dari tetangga-tetangga kita, sahabat-sahabat kita, dari teman-teman kita yang berbeda agama, berbeda suku dan latar belakang sosial. Mereka juga adalah sahabat-sahabat kita. Mengapa? Sebab negeri kita memerlukan orang-orang, generasi yang cemerlang pada masa depan. Tapi kalau kita tidak memberikan perhatian kepada anak-anak kita sekarang, lihatlah, negeri ini akan hancur karena generasi yang hancur, yang tidak pernah diajar bagaimana mereka belajar bersahabat dengan semua orang. Jangan mengajar anak-anak kita untuk radikalisme, membenci orang-orang dari agama yang lain, dari suku yang lain. Mari kita belajar bagaimana caranya hidup sebagai sahabat semua orang. Mari kita belajar kepada Kristus. Ikutilah teladan Yesus Kristus yang mencintai semua orang, mencintai anak-anak. Dan dia menyapa anak-anak. Dia memberkati anak-anak. Dia menjadikan anak-anak sebagai sahabat yang baik. Jadi saudara kekasih, bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah ikutilah teladan Yesus Kristus. Dialah satu-satunya guru kita yang terbaik. Belajarlah kepada Kristus. Karena dengan belajar pada Kristus kita akan menghargai semua orang, termasuk anak-anak, dan tidak melarang mereka untuk datang kepada kebenaran. Yang kedua, luangkan waktu kita dengan anak-anak kita. Jadi Tuhan Yesus sendiri bermain bersama anak-anak. Dia mengajarkan kepada mereka kebenaran. Dan dia mendoakan mereka, meletakkan tangan atas mereka, memberkati anak-anak kita. Jadi para kekasih Tuhan, mari kita belajar kepada Kristus, meluangkan waktu kita juga dengan anak-anak kita, sebab mereka menjadi generasi akan datang yang kita harapkan menjadi lebih baik, sehingga negeri kita menjadi negeri di mana tempat yang aman, nyaman bagi generasi yang akan datang. Ajarkan kepada mereka kebenaran. Ajar kepada mereka tentang bagaimana bersahabat dengan semua orang, menghormati semua orang, menghargai semua orang, bukan membenci, bukan mengutuk orang-orang lain. Jadi para kekasih Tuhan, pada akhirnya sebagai refleksi dari firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, yang pertama adalah terimalah sesamamu apa adanya. Terimalah sesamamu apa adanya. Dan
Bangunlah persahabatan dengan semua orang tanpa memilah-milah. Yang lebih penting lagi, dari Lukas pasal 6 ayat 37, janganlah menghakimi sesama kita. Yang kedua, hiduplah seperti Bapamu di surga. Lukas pasal yang ke-6 ayat 36, yaitu murah hati pada semua orang. Saudara kekasih, murah hati adalah refleksi dari persahabatan dengan semua orang. Refleksi dari kasih kepada sesama kita tanpa pilih-pilih atau pilah-pilah. Yang ketiga adalah hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Jauhilah diskriminasi. Kolose 3 ayat 11 sampai 17. Jauhilah sikap membeda-bedakan, diskriminasi, jauhi. Yang kedua adalah hidup penuh hikmat. Kolose 4 ayat 5 sampai 6. Jangan bodoh, jangan hidup penuh dengan kemunafikan, tapi hiduplah penuh hikmat dimanapun kita tinggal, dimanapun kita bekerja dan mengabdi, sebagai abdi negara, bahkan sebagai abdi Tuhan. Yang ketiga, hormati semua orang sebagai sesama manusia. 1 Petrus pasal 2 ayat 17. Ingat, sesama kita adalah manusia, bukan binatang. Jangan pernah menyapa orang lain sebagai binatang, anjing, kucing, atau babi kamu, dan sebagainya. Ingat, hormati semua orang sebagai sesama manusia, bukan lain daripada itu. Yang terakhir adalah jangan balas kejahatan dan hiduplah damai dengan semua orang. Jadi jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Jadi sahabat-sahabatku, ketika kita berada di tempat kita bekerja, ingatlah bahwa tidak semua orang sama dengan Anda. Tidak semua orang menyetujui pikiran pendapat Anda. Tidak semua orang ingin menghargai saudara dan menghormati saudara. Tapi ingat, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Karena itu kekasih Tuhan, praktekkanlah imanmu, praktekkanlah kebenaran yang kamu dengar. Jadi bertekadlah untuk memulai dengan diri kita sendiri. Mulai bangun persahabatan dalam rumah tangga kita sendiri, keluarga kita sendiri. Karena apa yang kita mulai dengan baik di rumah tangga kita semua akan terpancar keluar sampai kepada tempat di mana kita bekerja. Jadi orang yang biasa bertengkar di tempat bekerja, biasanya orang itu tidak bahagia di rumah. Dia tidak memiliki sahabat di rumah. Tetapi kalau orang yang membangun persahabatan dari rumah, di tempat pekerjaan, dia akan mempraktekkan kehidupan itu dengan sangat baik. Yang kedua, lakukanlah kebenaran ini setiap hari, bukan hanya 1 tahun saja, tetapi setiap hari, sepanjang hidup saudara. Kasihilah sesamamu, berkatilah, jangan mengutuk, berbuat baiklah, jangan berbuat jahat, jangan membuat hati orang lain resah dan bimbang, dan berdoalah bagi semua orang sepanjang hidup saudara. Jadi Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 28 di sana menjelaskan bagaimana kita punya kewajiban sebagai sahabat-sahabat Yesus berdoa bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya melalui kebenaran ini kita dikuatkan dan diteguhkan menjelang hari Tuhan yang tidak lama lagi. Jadi Tuhan Yesus menghendaki kita sebagai sahabat-sahabatnya diberkati sepanjang hidup kita. Jadi karena itu hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Sekali lagi, hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Jangan hidup seorang diri, menjauhkan diri dari pertemuan dan persekutuan. Dan kiranya Tuhan menolong kita untuk mempraktikkan kebenaran ini sampai Dia datang. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran-Mu pada hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk mempraktekannya dan mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami setiap hari, di rumah kami masing-masing, di lingkungan tempat kami tinggal, bahkan di tempat kami bekerja. Mohon berkat Tuhan dicurahkan bagi sahabat-sahabat hamba-Mu
yang terhimpun di dalam persekutuan doa PTPN ini, sehingga mereka menjadi berkat bagi negeri ini, bagi perusahaan di mana mereka bekerja. Berkati setiap pribadi mereka, berkati keluarga mereka masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyambut kebenaran-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Sampai jumpa kembali dalam pertemuan dan persekutuan doa yang akan datang. Amin.